guys, welcome back to channel RFD Production. Nah, kemarin aku abis nonton Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat. Itu alhamdulillah ya terlaksana, banyak sekali drama-drama di angkatan 2020. Karena mereka itu kan buat acaranya sebelum pandemi. Lagi tentram aja gitu kan, belum begitu heboh seperti sekarang. Nah, pada saat mau masuk grand final atau Pasanggiri, mulailah terjadi pandemi. Jadi dramanya itu sama masalah tanggal. Udah tanggal sekian, diundur lagi, tanggal sekian, diundur lagi, ya sudahlah. Kita tidak bisa menyalahkan panitia gitu kan. Tapi congratulations buat Pinlih juga, buat semuanya, para finalis yang siap, yang sudah mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran supaya Pasanggirinya tuh jadi dilakuin gitu kan. Ya sudahlah, kita nggak bisa menyalahkan panitia gitu kan. Panitia juga galau gitu kan, pemerintah galau, ini gimana gitu kan. Udah ada finalisnya tapi tidak jadi diadain. Ada beberapa hal yang memang sedikit mengganggu di pikiran aku tentang catwalk. Soalnya gimana ya, setiap aku nonton pageant, catwalknya tuh standar gitu kan. Jadi model sama pageant itu bagi aku beda. Model and pageant itu sangat beda. Kalau gimana ya? Agak sedikit hati-hati banget ya aku bilang kayak gini soal pageant. Jadi gini, ketika kita siapapun yang sedikit paham soal catwalk, terus kita nonton pageant, entah putri muslimah, entah putri Indonesia, Miss Indonesia, Mojang Jajaka, batik dan seterusnya, yang pokoknya dunia perduta-dutaan. Pasti kan catwalknya tuh nggak begitu standar aja gitu kan. Rata-rata kan mereka ikut pageant itu yang pertama ingin menambah wawasan, menambah pengalaman, ada juga yang cinta terhadap budaya sendiri gitu kan. Kalau yang tahap yang hanya masih di lingkungan kota, contohnya kayak Mojang Jajaka gitu kan, kayak duta genre gitu, otomatis yang ikutnya itu tidak ada basic catwalk. Jadi wajarlah kita melihat mereka fashion show rada kurang menarik. Sorry, ini aku bener nih, harus jujur. Soalnya biar nama model itu tidak tercoreng juga, nama pageant juga tidak tercoreng juga. Jadi kita pun juga sebagai orang yang menikmati grand final, apapun acaranya, kita harus belajar untuk maklum aja. Terus yang selanjutnya, kenapa harus catwalk nih di acara pageant? Gini, panitia apapun dalam acara pageant, mereka ingin sekali acaranya itu bagus, menarik, elegan, mewah, dan seterusnya. Nah, buat kita harus mengambil kesimpulan bahwa kalau ada finalis kayak aku ambil contoh Mojang Jajaka. Aku ada finalis. Dia kaget banget nih ketemu heels 15 cm, terus waktu latihannya juga sebentar gitu kan. Jadi wajar seorang panitia memberikan sedikit waktu di karantina atau di pembekalan sebelum grand final atau prakarantina, pasti ada kelas catwalk supaya buat para finalis yang tidak memiliki basic catwalk, jadi punya
apa ya, punya peluang atau punya pengalaman baru, finalis-finalis pageant itu belajar catwalk. Aku sih kalau untuk tahap kota atau Jawa Barat, aku melihatnya ya nggak nyampe setengahnya lah. Finalis-finalis dia punya basic catwalk itu. Kenapa sih hampir 75% atau lebih mereka tidak ada basic model. Adapun mereka sudah terbiasa pakai heels, misalkan pegawai bank, ikutan pageant gitu kan, atau misalkan apalagi ya, sekretaris, manajer, dia kan terbiasa ya untuk memakai heels. Tapi memakai heels sama jalan catwalk itu beda. Memakai heels jalan doang sama jalan fashion show itu beda. Jadi penuh teknik dan personality yang bagus. So bagi aku ya udahlah. Dan buat para finalis yang ngerasa bahwa aku udah punya pengalaman nih catwalk di mana, misalkan catwalk di acara grand final gitu kan, grand final duta apa gitu kan, jangan dulu mengaku bahwa kamu itu model ya, karena menjadi seorang model itu perlu yang namanya jam terbang lebih banyak untuk melanjutkan ilmunya, melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang model. Apalagi kan sekarang dunia model itu lebih ke udah masuk ke model industri kan, jadi model juga bisa punya pekerjaan. Hanya kalau misalkan finalis punya kesempatan nih setelah ikutan duta tapi pengen serius di dunia modeling, itu menjadi kesempatan besar. Walaupun kamu punya feel yang walaupun kamu punya pengalaman hanya 1 kali aja, jadi itu bisa dipakai buat jadi model. Setelah kita mengikuti grand final pageant, kita pun akan butuh mentor. Kalau misalkan kalian nggak bisa jadi winner ya, tapi kalian pengen tekunin dunia model, kalian bisa tuh sharing sama senior kalian untuk tanya nih, Kak, gimana sih caranya pengen serius di dunia model. Jadi apa ya, aku tuh sedikit terganggu melihat catwalknya yang kurang epic aja gitu. Jadi buat para semuanya, kenapa aku berbicara kayak gini? Karena itu sebetulnya unek-unek di tahun 2018. Hanya mulai terjawabnya itu di tahun 2020. Kenapa sih lama banget? Kenapa sih nggak langsung aja bikin konten? Bukan. Karena aku tuh sering banget tuh ngelihat status orang, misalkan kayak finalisnya catwalknya jelek, gini loh, gitu loh gitu kan. Gak bisa dibilang judgment, tapi kita harus ambil sisi bahwa yang menjadi finalis pageant itu apapun, mau yang tingkat kota ataupun internasional ataupun nasional, ketika melihat teknik mereka dalam bercatwalk dan entah di mata kalian ngerasa jelek atau entah di mata kalian ngerasa biasa aja, wajar. Rata-rata yang menjadi finalis itu tidak ada basic model. So, uyuhan gitu kan, udah hebat lah gitu, tahapnya tuh udah hebat banget. Udah masuk ke finalis, udah berani buat catwalk di depan orang banyak, apalagi di acara-acara nasional kayak Miss Indonesia gitu kan. Itu wajar lah, udah biarin aja gitu kan. Mereka udah sangat luar biasa berusaha maksimal untuk melakukan pagelaran sesempurna mungkin. Namanya juga manusia, pasti ada kesalahan kan. Buat kamu yang ingin belajar modeling, nih, aku tuh sering banget nih ketemu pertanyaan, Kak, caranya jadi model tuh gimana, Kak? Cara belajar jadi model tuh gimana gitu kan ya. Jadi caranya untuk menjadi seorang model itu kalian harus sekolah. Karena kalau misalkan kalian terlalu mengandalkan sosial media, belum tentu juga kan kalian memiliki teknik yang tepat. Kalau misalkan kalian sekolah, kalian ketemu mentor yang tepat. Yeah. Jadi buat kalian, khususnya buat di Kota Bandung dan Kota Cimahi, kita masih open modeling class di Sanggar RFD. So, langsung tanyain aja tentang promo di Sanggar RFD. Tapi gimana ya, Kak, kalau misalkan aku tinggalnya itu tidak di Kota Cimahi sama di Kota Bandung? Gak usah khawatir, kita pun akan standby to class online for you. Woo! Ingat, apapun caranya, mumpung kalian masih muda, aku selalu bilang ke anak-anak,
masa muda itu datangnya cuman sebentar. Jangan sampai pas usia 25 tahun kalian baru ngeh, kenapa ya aku nggak ikutan Miss Indonesia dari dulu gitu kan. Pas usia 26 tahun baru ngeh gitu kan, kayaknya seru deh kalau ikutan Miss Indonesia. Jangan sampai kayak gitu. Karena di Miss Indonesia juga udah nggak begitu toleransi kan. Kalau udah usianya maksimal 24 ya udah, itu udah lewat gitu, nggak bisa jadi Miss gitu. Jadi langsung manfaatkan kesempatan-kesempatan di masa muda kalian yang masih belasan tahun untuk belajar, untuk menekuni skill baru, profesi baru, mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Jadi come on gitu, nggak datang 2 kali, ya kan? Nah, langsung aja nanti cek di Instagram, boleh di deskripsi atau misalkan di bawah layar ini, nanti aku akan kasih _sanggar_RFD. Tanyain kelas online sama kelas reguler. Bye-bye!